awal ya, teman-teman BBTKL saat orang masih susah cari PCR, kita sudah duluan. Dan kita yang menjadi pembina untuk lab-lab. Itu kalau kita sudah ada dashboard di masing-masing daerah dengan satu jaringan, kita sudah, kabupaten ini, kecamatan ini minggu lalu nggak ada kasus kali ya. BBTKL ini membuat new inisiatif jadi di UPT. Ini satu-satunya di UPT yang sudah mengembangkan hal seperti ini. Halo Rek, senang rasanya bisa mengawali edisi perdana Mini Studio Podcast di BPTKLPP Surabaya. Bikes, tidak bisa lebih istimewa lagi, bahkan sangat-sangat istimewa. Terima kasih Bapak, hari ini kita kedatangan untuk edisi perdana sangat-sangat istimewa. Bahkan kalau boleh ya, sangat ini bisa sampai 100 Pak. Sangat istimewa karena hari ini kami kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Maxirin Rondonu DHSM Mars. Selamat siang Pak, apa kabar? Mbak Ayu, selamat siang. Selamat siang. Kabar baik-baik. Baik Pak, senang sekali Bapak bisa menjadi bintang tamu di acara perdana kami ini. Ya memang ini memang diinisiasi oleh BTKL Surabaya karena memang kita menggunakan new media gitu untuk lebih memperluas lagi jangkauan dari kegiatan kami. Jadi bagaimana? Apa kabar Pak? Semangatnya Mas Yan, dari pagi kelihatannya padat sekali. Datang sini lebih terasa hilang capeknya. Syukurlah. Apresiasi ya buat Studio Mini ini yang podcast yang saya kira sangat inspirasi, bikin ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Oh gitu. Mungkin bisa lebih dekat Pak. Ya, saya tadi juga mungkin ini ya Pak. Jadi kita dengar-dengar Bapak juga suka menyanyi dan akrab dengan mic gitu kan. Jadi ini sekali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan podcast kita. Baik, ini adalah kali pertama ya Bapak mengunjungi BPTKLPP Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan gini, jadi kalau boleh bercerita nih Bapak, agak santai aja kita, boleh dong cerita tentang diri Bapak gitu kan, tentang dirjen kami tercinta ini kan baru juga mulai Desember ya Bapak ya. Boleh bercerita lah tentang Bapak, biar kita juga makin kenal gitu. Kalau nggak kayak podcast nggak bakalan ya kita bakal nanya-nanya agak nggak sopan nih anak ini ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Ayu. Saya ini nama yang memang dari kecil udah dinamain Maxi, jadi kalau paling akrab dipanggil Max saja. Oh gitu. Siap. Ya, saya sudah berkeluarga, istri 1. Anak saya 4 dan cucu saya udah 4. Wow. Jadi cucu saya sudah 4 ya. Saya sebenarnya sama dari pejabat dari daerah. Ya, saya dibesarkan di daerah di Sulawesi Utara. Ya, berawal dari karir saya di Puskesmas, cukup lama ya di Puskesmas. 10 tahun di Sulawesi Tengah. Ya. Dan saya senang karena hasil-hasil karya saya itu dihargai. Di Sulawesi Tengah saya bisa jadi dokter teladan di kabupaten dan di provinsi. Dan sesudah itu saya berkarya di Sulawesi Utara ya. Dan pindah ke rumah sakit, jadi direksi di rumah sakit ya. Ya, kemudian dari direksi rumah sakit pindah ke dinas kesehatan, jadi kepala dinas kesehatan di provinsi ya 5 tahun. Sudah itu balik lagi jadi orang pusat di direktur utama rumah sakit vertikal, dan sesudah 5 tahun saya harus pindah ke Jakarta, Kementerian Kesehatan. Mulai karir di Kementerian Kesehatan di pusat, masuk di PPSDM ya, sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Hampir 2 tahun saya ditunjuk Pak Terawan, sempat jadi Kepala Badan PLT Kepala Badan PPSDM. Ya berapa bulan ya, sekitar 4-5 bulan. Ya, saat COVID tahun 2020 dan Pak Menteri Pak Budi yang baru 2 minggu beliau tarik saya jadi PLT di Dirjen P2P, dan saya baru didefinitifkan itu Desember lalu. Jadi kalau dihitung-hitung ya saya sudah
1 tahun lebih ya. Ya, berada di lingkungan P2P lingkungan setelah P2P. sudah Begitu, 1 tahun ya. lebih ya Bapak. Sempat jadi sesdijen. Itu sempat jadi sesdijen ya, gitu, sesdijen P2P gitu. Artinya kan berada di posisi yang sangat krusial saat Indonesia Iya. juga lagi tinggi-tingginya COVID gitu ya, apalagi di Vaksin juga. pencegahan dan pengendalian penyakit lagi. Iya, Itu bagaimana betul. Pak? Kalau Bapak melihat direktorat Iya. kita ini dan peran strategisnya dalam pembangunan kesehatan atau Iya. ya perannya dalam secara keseluruhan untuk kesehatan di Indonesia ini Pak. Ya, jadi memang Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini merupakan direktorat. Jadi sebenarnya yang melakukan jadi leading ya untuk penanganan pandemi ya, pandemi COVID-19, karena kita tahu pandemi COVID-19 ini kan mulai daripada penguatan surveillance lewat tracing testing, itu semua itu tentu ada di P2P sebagai leading, ada direktorat surveillance ya. Kemudian treatment itu kan sudah pasti itu kita serahkan ke Yankes ya, rumah sakit yang terutama ya. Tapi kemudian di strategi yang lain itu penguatan protokol kesehatan juga itu semua saya kira lintas sektor, lintas program terkait, tetapi khusus vaksinasi memang vaksinasi COVID kita P2P yang banyak bertanggung jawab. Dan saya kira tugas Pak Menteri pertama oleh Pak Presiden jadi Menkes itu sukseskan vaksinasi. Kemudian sesudah itu Pak Menteri tugaskan untuk melakukan transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan ada 5 strategi, salah satu adalah yang memang ditulis di situ sudah sekaligus milik Dirjen P2P, yaitu pengendalian dan strategi pengendalian dan pencegahan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Jadi saya kira di strategi dalam mencapai rencana pembangunan jangka panjang nasional, jangka menengah nasional itu Dirjen P2P betul-betul nyata ada di situ. Ya, saya kira Dirjen P2P kalau lihat di rumah transformasi juga tentu mendukung kegiatan dari dirjen lain, terutama di dalam hal angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan balita. Itu kan kalau kita lakukan pencegahan lebih awal, ya seperti kematian bayi balita itu kan yang utama di P2P itu bagaimana kita sukseskan program imunisasi untuk bayi dan balita. Begitu juga penyakit-penyakit yang terkait yang menyebabkan angka kematian pada ibu hamil, masalah TB, malaria, HIV/AIDS, itu penyakit program nasional yang betul-betul muaranya itu betul-betul untuk menurunkan angka kematian yang menjadi salah satu tujuan utama daripada pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan kan diukur daripada angka-angka kematian dan angka kesakitan, terutama angka kematian ibu, bayi dan balita. Ya. Saya agak pengen mungkin berbagi semangatnya ya Pak. Ya. Kan Bapak ini yang leading di atas gitu saat terjadi itu. Hal pertama apa, semangat pertama apa yang bisa yang mungkin bisa bagikan nih ke kami Ya. nih saat waduh ini nih COVID lagi tingginya dan saya harus take lead gitu. Ya, jadi yang pertama memang harus semangat. Semangat itu yang utama untuk kita, dan yang berikut saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita punya kerja tim yang kuat. Bukan cuma internal kita di P2P, tapi ke lintas program, tetapi lintas sektor juga. Itu yang utama. Saya kira kalau nggak ada itu, kita nggak mungkin kerja sendiri. Ya. Kalau itu kita mampu lakukan, saya kira keberhasilan itu sangat nyata gitu. Seperti sekarang kekuatan untuk melakukan vaksinasi bukan cuma kita dengan pemerintah daerah, tapi TNI Polri. Itu kalau nggak ada TNI Polri, saya kira program vaksinasi tidak sesukses seperti ini. Ya. Itu. Termasuk juga ada peran-peran UPT di daerah ya Ya, Pak untuk selain COVID juga untuk kegiatan yang lain. Menurut Bapak sendiri seperti apa itu UPT seperti kami ya BTKL Surabaya maupun KKP untuk mengambil peran yang seperti apa dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit? Ya, jadi teman-teman UPT namanya kan unit pelaksana teknis. Saya kira seperti
di P2P kan ada BBTKL, ada KKP. Kalau lihat dari UPT yang terbesar itu di Dirjen itu ada di P2P. KKP kita ada 59, BTKL itu ada 69. Jadi saya kira peran daripada UPT pelaksana teknis sebagai perpanjangan daripada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit itu sangat strategis, terutama BBTKL dan KKP. Dan ya dengan adanya COVID ini ternyata ya KKP dan BBTKL ini menjadi dikenal perannya yang luar biasa di ujung tombak. Jadi saya kira tanpa kita lagi dulu orang kalau tanya ya KKP itu apa itu? BTKL sekarang orang udah tahu perannya, apalagi di saat awal ya teman-teman BBTKL saat orang masih susah cari PCR kita sudah duluan dan kita yang menjadi pembina untuk lab-lab di daerah. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa memang kebijakan yang dibuat oleh pendahulu kita itu luar biasa. Mereka sudah memikirkan ke depan seperti apa perannya dan terasa sekali teman-teman di UPT ini bekerja untuk untuk Indonesia, untuk rakyat kita. Saya kira menyelamatkan rakyat sangat penting karena hasil-hasil COVID itu sangat ditunggu. Kebijakan pun agar diambil kan tergantung daripada hasil pemeriksaan itu. Jadi saya kira teman-teman di BBTKL tetap semangat ya, karena tugas yang Anda lakukan itu adalah tugas yang mulia. Tugas yang betul-betul banyak sekali menyelamatkan rakyat kita. Jadi peran BTKL ini dan KKP saya kira ke depan sangat-sangat strategis. Oleh karena itu sekarang ini Pak Menteri sangat concern bagaimana BTKL ke depan itu perannya akan diperluas, bagaimana kita betul-betul mampu melakukan belajar dari COVID ini, surveillance kita terintegrasi dan bagaimana kita melakukan jejaring surveillance itu sehingga hasil-hasil yang penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah itu kita tahu tiap hari ada di mana gitu. Kalau ini semua sudah satu jejaring lab, jadi misalnya DBD itu kalau kita sudah ada dashboard di masing-masing daerah dengan satu jaringan, kita sudah kabupaten ini, kecamatan ini minggu lalu nggak ada kasus, tiba-tiba ini naik jadi 4, minggu berikut naik jadi 8. Nah itu pasti KLB itu. Dan itu saya kira teman-teman di UPT cepat bergerak itu, tidak menunggu laporan dari Dinkes gitu. Jadi itu saya kira betul-betul ke depan belajar dari COVID ini, peran daripada BTKL itu sangat penting. Begitu juga KKP, peran daripada KKP sebagai pintu masuk ke depan itu sangat strategis. Kita di G20 salah satunya akan kita tonjolkan di Health Working Group pertama, kebetulan saya jadi chair, adalah bagaimana kita melakukan portal verifikasi untuk sistem-sistem syarat traveling yang ada di dunia, karena masing-masing negara hampir punya. Dan itu kita jadikan satu sehingga itu bisa interoperabilitas informasi, sehingga orang datang ke negara manapun tinggal menunjukkan itu ada di sistemnya, tinggal barcode udah jalan gitu. Jadi saya kira memang peran-peran itu ke depan belajar COVID, bagaimana kita mampu mengembangkan menjadi suatu hal yang baru, dan tentu kita sudah mengantisipasi sekaligus kalau ada kejadian-kejadian serupa seperti COVID ini. Ya. Jadi memang percepatan melalui penggunaan teknologi informasi itu sangat penting ya Pak. Bahkan dalam untuk urusan kesehatan pula itu kita sangat membutuhkan inovasi tersebut ya Pak ya.
Apa termasuk juga dalam publikasi ini. Nah, bagaimana dengan ini? Bahwa kan banyak ini sudah yang kita lakukan, yang dilakukan yang dilakukan P2P sangat banyak, yang dilakukan BTK, yang dilakukan teman-teman KKP, yang dilakukan oleh insan kesehatan sudah sangat banyak gitu. Tapi di sisi lain juga jangan-jangan kecepatan kita untuk memberitahu hal positif ini malah kalah dengan yang diterima orang-orang langsung nih. Terus apalagi kalau udah ketemu sama temennya, ngobrolnya sama, hoaxnya tambah gede lagi. Nah, menurut Pak Maksi nih, saya nanya terus ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Menurut Bapak nih, bahwa bagaimana nih bahwa kita sebagai orang kesehatan nih yang sebenarnya memegang yang mengetahui secara pasti informasi yang betul, bagaimana cara untuk disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi saya tadi di sambutan tadi tadi di aula saya katakan ya memang kita selama ini kalah percepatan kalah cepat untuk informasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman media ataupun teman-teman yang banyak memanfaatkan media sosial. Public figure ya Pak ya, terus jadi kita selalu itu kalah di situ. Nah, saya kira momentum ini seperti adanya studio mini, itu yang saya katakan, jangan kita bikin tetapi manfaatnya kurang. Jadi kalau mereka melakukan informasi yang deras, kita harus tambah gitu, tambah lebih cepat mestinya. Jadi karena informasi-informasi yang diberikan selama ini kan, apalagi di masa COVID ini, mulai dari awal COVID, kemudian soal vaksinasi, banyak sekali konten-konten hoax yang menghambat program kita, terutama program nasional dalam vaksinasi. Nah itu kenapa? Karena kita memang selalu terlambat memberikan informasi. Kita kalah cepat gitu. Jadi saya kira kalau ada media seperti ini, podcast ini sangat penting sekali untuk kita lebih cepat memberikan informasi yang penting sekali bagi masyarakat. Bukan cuma program-program BTKL yang ada, yang dikerjakan, tetapi saya kira program-program kesehatan secara umumnya, terutama prioritas-prioritas program seperti penanganan TBC, kita kan di pengendalian penyakit menular banyak sekali tematik penyakit yang bisa kita angkat untuk di masyarakat, dan bisa juga itu kita mengangkat suatu berita-berita yang sementara lagi hot di daerah itu kita tambah lebih cepat untuk memberikan informasi sehingga masyarakat itu melihat mana informasi yang benar. Kalau itu dia tahu resmi dari BTKL, wah itu dia lebih percaya dengan informasi itu daripada dia membaca berita-berita yang atau mendengar sumbernya nggak jelas. Jadi saya apresiasi ya teman-teman di BTKL, dan memang sudah dunianya sudah seperti itu sekarang. Iya, zamannya sudah seperti itu. Gitu. Dan cara memberitakan ini kita harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ya. Kalau kita selama ini billboard itu kadang-kadang sudah nggak menarik gitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan sekali-sekali aja. Di samping orang kesehatan ada tokoh-tokoh masyarakat yang bisa kita ajak, dia datang di coach dulu untuk memberikan kesempatan dia itu bagus sekali menurut saya itu, dimanfaatkan. Intinya memang harus benar-benar paham isu-isu yang berkembang kepada masyarakat. Betul. Dan kita bisa memberikan informasi yang sebenarnya official gitu ya Pak ya. Bahwa yang dari kita itu adalah sumber yang bisa dipercaya dan kredibel gitu. Oh ya ini nih dari tadi kita juga bersama dengan Kepala BBTKLPP Surabaya. Mohon izin Pak ya. Jadi bersama Pak Rosidi Roslan ini yang mendorong kami sebetulnya untuk bisa membuat mini studio ini. Kenapa Pak? Kenapa kami harus melakukan ini? Mengapa? Gitu. Bisa mungkin di-share sedikit Pak? Iya Bu Ayu. Sebenarnya kita seperti yang dijelaskan oleh Pak Dirjen ya, waktu di awal saya juga bertemu sama Pak Dirjen udah beberapa kali di Jakarta. Saya ngambil hal-hal yang ini ya, artinya tantangan-tantangan yang sebenarnya secara tidak langsung beliau sampaikan ya sama Pak Dirjen. Cuman saya menangkap ada beberapa hal yang perlu kita adanya percepatan ya. Ya karena kita tahu bahwasanya UPT itu adalah mungkanya gitu ya. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pusat itu, nah ini UPT kan harus konkret kerjanya di lapangan, dan dia harus
harus ini percepatan dari sisi informasi kan. Kerjaan juga. Kan percepatan itu kan banyak ya. Ada percepatan kegiatan, kemudian ada percepatan program yang ada di pusat, kemudian kita laksanakan dan kadang-kadang kita juga lupa gitu ya, karena dunianya berubah sekarang kan, seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen. Nah, bahwasanya ini dunianya udah kayak gini, kita harus menangkap seperti itu. Jadi ada percepatan informasi yang seharusnya kita sebarkan gitu ya, tidak hanya di lingkungan ya, kita hanya taunya selama ini kan taunya kita aja nih internal tahu melakukan apa kan, tapi kan harusnya kan informasi itu juga harusnya ditangkap juga oleh masyarakat, sehingga yang berita-berita yang tidak jelas sumbernya kemudian masyarakat mendapatkan itu kan sangat ini ya. Jadi kita adanya ini kan kita memberikan semacam informasi yang benar ya. Seperti yang Aran tadi Pak Dirjen sampaikan, ada beberapa hal gitu ya. Ya tidak hanya di sini aja ya, artinya kita juga harus mengajak tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh sentral lah, sehingga program-program prioritas yang ada di pusat kita kemas di sini, kemudian kita sampaikan satu hal yang benar. Gitu. Baik Pak. Ya. Ini Pak Max ini kami punya video nih Pak, profil sedikit tentang mini podcast kami. Boleh ya Pak kami tayangkan? Boleh. Gimana teman-teman? Bisa kita tayangkan? Teman-teman ini juga kerjanya alhamdulillah cepet Pak. Jadi begitu ada ini, Pak Maksi dari oke, kita buat dengan semangat 45. Mungkin kalau misalnya ada masukan-masukan, sangat senang sekali kita menerimanya. Ini Pak, ini hijau banget ya. Hijau banget mini podcast kami ternyata ya. Beberapa kru kami di sini Pak, ada tadi Pak Amor tadi itu yang mensutradarai kami. Ya, ada Amor Pak dari Tamatan UNER, Hubungan Internasional. Menguasai beberapa bahasa. Jadi beliau yang kemudian IT kami ada 3 orang ya. IT 3 orang. Ini Nuril, beliau yang Gak masih diinisiasi tahun kemarin ya Bapak ya, kalau mini podcast ya. Ya. Mulai membangun dan mulai ininya. Ya, memang ini teman-teman ini Pak, kru-kru ini memang kita tingkatkan juga Pak untuk kapasitasnya. Jadi tidak hanya dari sisi pengalaman, juga kita latih. Ada beberapa pelatihan yang harus dia ikut supaya dia bisa kita kemas dengan profesional untuk podcast ini. Nah, itu tadi. Jadi harapan Pak, harapan kita sudah sedikit disinggung ya, harapan semangat untuk teman-teman kami semua di sini untuk tetap bisa memberikan informasi yang baik dan bisa tetap berkegiatan nih dalam P2P yang baik seperti apa Pak? Ya, tentu harapan saya sekali lagi bahwa studio mini ini untuk menjadi sarana untuk lebih intens memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, program-program yang dilakukan oleh BTKL, tetapi juga program-program pencegahan pengendalian penyakit lainnya, baik penyakit menular, ya terutama TBC, HIV, malaria, demam berdarah, termasuk pneumonia ya, karena itu yang diare yang banyak meningkatkan kematian ya pada bayi balita. Kemudian juga penyakit tidak menular, termasuk diabetes, stroke, penyakit hipertensi jantung dan lain-lain. Nah itu lebih intens dan diatur. Saya kira harapan saya diatur, tematiknya diatur dengan rapi dan memberikan bahasa-bahasa yang lebih sederhana ke masyarakat dan dengan mungkin gaya juga bahasa, kalau perlu ada waktu dengan bahasa lokal, saya kira penting. Ada Surabaya. Ya, ada bahasa-bahasa lokal dipakai. Saya kira itu lebih menyentuh. Ya, dan saya yakin ya, karena dengan SDM yang ada di sini, ya mudah-mudahan laporan 1 bulan berikut. Sudah sekian kegiatannya, sudah berapa kali informasi sampaikan, itu lebih bagus lagi begitu. Saya kira saya apresiasi dan senang sekali ya BPTKL ini membuat new inisiatif jadi di
UPT. Ini satu-satunya di UPT yang sudah mengembangkan hal seperti ini. Saya akan minta juga kepala-kepala UPT untuk coba belajar di sini. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak, kami punya tadi tuh kan, kita punya 5 nilai Pak. Boleh ya Pak kita berlatih dan menunjukkan biar berbagi semangat gitu. Saya juga bocoran nih, saya juga agak-agak lupa. Ada kemarin saya dimarahin. Ini Pak, boleh ada gerakannya. Jadi boleh saya dulu ya Pak ya. Ada contohnya, contekannya. Gini, oke, gini Pak. Rasa cerdas, kuat, keren sekali. Kuat, keren sekali. Kuat, keren sekali. Kan? Respon segera, solusi konkret, kerja cepat, kerja cerdas, kerja tuntas. Oh, terakhir begini ya. Oke, kita, ulang ya. Kita buat ya pelan-pelan ya Pak ya. Rasa cerdas, kuat, keren sekali. Respon segera, solusi konkret, kerja cepat, kerja cerdas, kerja tuntas. Yeay. Baik, terima kasih Pak atas perkenan Bapak dan kesediaannya untuk bisa menjadi bintang tamu perdana di podcast ini. Dan ada banyak sekali tadi pesan bahwa harus terprogram menggunakan muatan lokal ya Pak, dengan bahasa sederhana sehingga lebih bisa menyentuh. Jadi baik, hari ini kita sudah bersama-sama ya kan bersiaran di sini di Bikes ini, dan dengan tamu istimewa kita, semoga kita jadi makin bersemangat untuk bisa memberikan informasi-informasi yang jauh lebih bermanfaat kepada masyarakat. Nah, baik, untuk selanjutnya informasi lebih lanjut tentang kegiatan PBTKLPP Surabaya maupun kegiatan secara nasional untuk mendukung kegiatan nasional ya, dapat surfing ke website kami di btklsby.go.id, atau jangan ragu untuk mengikuti Facebook dan Instagram BTKLPP Surabaya di @btklsurabaya, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube officialnya Humas BTKL Surabaya. Oke, sehat selalu. BBTKLPP Surabaya, maju profesional, rasa cerdas, kuat, keren sekali. Dadah. Terima kasih banyak Pak Maksi. Udah bagus ya Pak.